Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu kembali secara online ya, dengan mata kuliah yang berbeda lagi ya. Karena hari ini lumayan ini ya, lumayan padat ya, dalam tanda kutip. Kita bisa bertemu lebih dari satu kali ya. Semoga tidak bosan ya. Nah, untuk sesi yang kali ini saya akan menyampaikan materi farmakognosi ya, bab yang kedua, di mana yang pertama itu kita sudah mengadakan pertemuan untuk kontrak perkuliahan. Nah, sekarang kita sudah masuk ke materinya. Nah, materi yang pertama ini adalah setidaknya bisa menjadi pengantar ya untuk kalian. Karena alangkah baiknya kalian mengenal terlebih dahulu ya, sekiranya ini menjadi gambaran begitu, ke depannya atau selanjutnya itu mata kuliah ini akan banyak berbicara atau banyak menjelaskan tentang apa. Yang mana itu harapannya juga kita akan paham ya sebagai kalian ya, terutama sebagai tenaga vokasi farmasi yang tentunya tidak hanya lihai ya dari segi kepelayanan kefarmasian ya, tapi juga lihai di kemampuan atau skill di bidang bahan alam. Ya, jadi sebetulnya tenaga vokasi farmasi ini ngeborong ilmu sebetulnya ya. Jadi nantinya kalian tidak hanya dibekali di bidang keilmuan kefarmasian di pelayanan ya, yang mungkin sejauh ini Mas sudah banyak ya yang beraktivitas rutin ya, yang bekerja atau mungkin yang lainnya di bidang pelayanan. Nah, kalau untuk yang sifatnya adalah bahan alam, ini nanti ranahnya atau arahnya itu ke industri ya, industri yang sekiranya sudah saat ini banyak ya berkembang, yang memanfaatkan bahan alam itu sebagai bahan bakunya. Nah, sebelum kita berbicara jauh terkait itu ya, kita harus memahami dulu kondisi yang kita miliki terutama yang ada di Indonesia. Ya, jadi ini judulnya adalah potensi bahan alam sebagai bahan baku obat. Ya, karena tentunya dalam hal ini kita harus sedikit bisa membedakan ya obat modern yang sifatnya itu memang sudah banyak dikembangkan dari segi sintetisnya ya. Nah, ini adalah obat yang alami yang berasal dari bahan alam. Bahan alam itu tidak hanya tumbuhan sebetulnya ya, bisa tumbuhan itu sendiri, bisa hewan ya, bisa mineral ya. Tapi memang yang ada di lingkungan kita ini kebanyakannya adalah tanaman. Ya, hewan juga banyak Bu. Ya, hewan juga banyak. Tapi kondisinya banyak kebutuhan lain yang memanfaatkan hewan. Nanti kalau semuanya memanfaatkan hewan, apalagi itu adalah kebutuhan pokok, rebutan ya. Makanya kita mencoba untuk memanfaatkan bahan alam lain yang sekiranya jumlahnya melimpah gitu kan, dan yang tidak banyak dilirik dalam tanda kutip, masih banyak diabaikan. Itu sih konsep dalam hal pengembangan bahan alam di kita ya, atau di Apart itu mencoba untuk memanfaatkan bahan alam yang baik itu dalam bentuk utuhnya atau bagian-bagiannya atau limbahnya itu bisa kita kembangkan untuk sediaan bahan baku obat gitu ya. Nah, di sini kita harus melihat dulu kondisi yang ingin menilik potensinya ya, potensi bahan alam sebagai bahan baku obat. Nah, kita kalau berbicara masalah potensi ya, jadi potensi itu sesuatu yang kita miliki itu bisa dikembangkan menjadi apa gitu ya. Yang mana itu kaitannya dengan ilmu kefarmasian. Kalau kalau berbicara masalah ilmu kefarmasian kan berarti kalau enggak obat, pangan, kosmetik kan itu ya yang bisa dikembangkan. Nah, itulah kita ingin menggali atau mengambil potensi yang kita miliki dan itu milik kita, bukan milik negara lain. Nah, kita harus tahu dulu potensi alam seperti apakah yang kita miliki ya.
Oke, sebelum saya melanjutkan, mungkin sedikit pemanasan ya. Saya akan memberikan pertanyaan yang sekiranya itu bisa dijawab tanpa belajar gitu ya. Kan kalau belajar dulu nggak keburu kan. Ini sesuatu yang mungkin bisa berasal dari kalian baca ya, mendengarkan begitu ya. Nah, di sini pertanyaannya adalah bagaimana menurut Anda potensi bahan alam di Indonesia untuk bahan baku obat? Ya, silakan. Siapa yang akan menjawab? Saya tulis namanya di sini. Oke, yang pertama ada Aziz. Selanjutnya, siapa lagi? Silahkan bisa raise hand. Ada Neti. Ada lagi? Tidak ada? Ya sudah. Kita coba dulu ya. Oh, ada satu lagi ya. Oke, Yusuf Sugeng. Nah, walaupun yang disampaikan itu sama ya, tapi saya yakin setiap dari kalian itu pasti cara penyampaiannya berbeda. Nah, disitulah uniknya ya. Jadi kita tidak usah takut, tidak usah khawatir. Ah, pertanyaan jawaban saya nanti udah ada yang menjawab. Ah, jawaban saya kayaknya kurang. Nggak perlu khawatir ya. Dalam hal ini yang saya lihat adalah bagaimana keaktifan kalian gitu ya. Baik, yang pertama silakan Ajis bisa berpendapat ya terkait potensi bahan alam di Indonesia sebagai bahan baku itu gimana? Ya, menurut saya potensi bahan alam yang ada di Indonesia itu sangat banyak bahan bakunya. Seperti halnya, eh, apalagi Indonesia ini kan eh, alamnya sendiri sangat luas dibandingkan penduduknya. Jadi potensi buat bahan baku, apa namanya, sebagai pokok pembuatan obat itu lebih besar dibanding mungkin negara lain. Jadi harapannya mungkin negara Indonesia menjadi pemasok bahan baku buat obat-obatan. Mungkin itu sih, Bu. Oke, baik. Silakan dilanjut, Neti. Baik Ibu, di Indonesia kan merupakan negara tropis yang memiliki keanekaragaman hayati sangat tinggi. Indonesia itu juga termasuk salah satu negara mega biodiversity di dunia. Namun, di beberapa contoh tanaman obat dan kandungan aktifnya itu ada contoh temulawak, yaitu kandungannya itu ada kurkuminoid, lalu ada khasiatnya juga, khasiatnya itu melindungi hati. Lalu ada antiinflamasi, yaitu meningkatkan nafsu makan. Lalu yang ke tahap pengolahan bahan itu menjadi obat dalam bidang farmasi, bahan alam tidak bisa langsung digunakan, tetapi harus melalui tahapan ilmiah yaitu determinasi tanaman, Ibu, yaitu identifikasi spesies tanaman secara botani untuk memastikan kebenaran jenisnya. Di dalam potensi bahan alam di Indonesia sebagai bahan baku obat sangat besar dan menjanjikan, baik dari segi keanekaragaman hayati, kandungan senyawa aktif maupun peluang ekonomi, Bu. Namun diperlukan penelitian, standarisasi dan pengembangan teknologi farmasi agar bahan alam dapat memenuhi syarat keamanan, Ibu, dan mutu dan khasiat sesuai standar obat modern, Ibu. Itu aja, Bu. Oke, baik. Silakan dilanjut. Ini beda ini lagi farmakologi. Halo, Ibu. Menurut saya, Bu, untuk ketersediaan bahan alam di Indonesia ini cukup banyak ya, Bu ya. Kurang lebih dari kita bisa didapatkan dari bahan alam, terus dari laut juga ada, Bu, dan keanekaragaman dari tumbuh-tumbuhan seperti jamu dan fitofarmaka itu cukup banyak ya, Bu ya. Namun saat ini menurut saya pribadi ketersediaan dalam pengolahan, kadang-kadang kita ini cenderung mengekspor bahan mentah dan kita ini
cenderung menjadikan nanti diimpor bahan yang kita kirim ke luar negeri karena kita tidak ketersediaan alat. Jadi kita ini jatuhnya impor, Bu. Jadi banyaknya impor gitu. Jadi bahan alam kita ini cukup banyak, tapi kurang bisa memanfaatkan sumber daya. Jadi akhirnya diekspor dan akhirnya kita impor untuk bahan jadinya, Bu. Seperti itu, Bu, menurut saya, Bu. Oke, baik ya. Tiga mahasiswa sudah menjawab ya. Jadi apa yang disampaikan, apa yang diberikan pendapat ya, itu semuanya benar ya. Jadi dalam hal ini yang menjadi sorotan utamanya adalah sebetulnya negara kita itu negara kaya gitu kan. Negara kaya yang bisa dikatakan melimpah. Tadi sudah disebutkan ya bahwasanya negara kita itu adalah negara yang memiliki julukan sebagai mega biodiversitas. Mega ya, artinya biodiversitas itu adalah keanekaragaman hayati, yang salah satunya adalah dari tumbuhan. Ya. Nah, tentunya dalam hal ini harus kita pahami dulu ya, bahwasanya kita itu bisa memanfaatkan bahan alam itu kan pasti ada alasan ya. Alasannya apa? Yang jelas kita ingin mengambil sesuatu yang ada di dalam bahan alam tersebut. Dalam hal ini apa? Kandungannya. Kandungannya yang memiliki khasiat tertentu. Yang tentunya khasiat ini bisa kita lihat dulu ya, apakah itu dari pengalaman empiris ya, dari nenek moyang dulu-dulunya yang memang sudah terbiasa menggunakan tanaman tersebut untuk obat tradisional, atau berdasarkan penelitian terbaru yang berkembang di masyarakat. Nah, itu adalah dasar yang harus kita pegang dulu. Kita nggak bisa ngasal ya memanfaatkan bahan alam tanpa adanya dasar itu tadi ya. Karena itu sangat membahayakan ya kalau malah menyembuhkan, kalau malah membuat sakit atau malah berdampak buruk gitu ya. Walaupun itu sama-sama bahan alam tapi tentunya memiliki khasiat yang berbeda-beda dan tidak bisa diterapkan di semua kondisi orang ya. Jadi kalau kalian pernah lihat beberapa kasus yang viral gitu ya, yang banyak masyarakat yang belum paham rumput mutiara ya, itu kan katanya apa ya, bagus ya untuk ibu hamil gitu ya, ternyata justru malah membuat kondisi yang tidak diinginkan gitu ya. Nah, ini harus betul-betul tidak boleh sembarangan kita memberikan edukasi kepada masyarakat atau berdasarkan anggapan kita sendiri. Jadi meskipun itu adalah bahan alam, tapi belum bisa sepenuhnya digunakan oleh semua kondisi. Dan tentunya harus diperhatikan bagaimana cara membuatnya, kemudian bagaimana pengaturan dosisnya, itu pun juga harus diperhatikan. Ya, bukan berarti bahan alam ini bebas dari efek samping, tidak. Justru malah banyak sekali catatan-catatan yang harus di garis bawahi gitu ya, apalagi itu baru sebatas obat tradisional yang kategori jamu gitu ya. Tapi kalau sudah kategorinya obat herbal terstandar, sudah kategori obat fitofarmaka, oke lah ya, karena kan itu sudah mengalami proses yang panjang gitu kan, dari uji praklinik, uji klinik, bahkan ada standarisasi bahan baku dan lain-lain. Nah, di sini yang sering terjadi di masyarakat itu adalah yang bukan dua itu. Ya, kalau dua itu kan sudah bisa dikatakan sudah lulus uji ya, karena kan ada industri yang menaungi. Nah, ini yang level jamu yang itu buatan rumah atau homemade ya. Jadi memang harus diperhatikan betul ya, dasar-dasarnya kita memilih itu untuk obat tradisional. Ya kalau dari segi rimpang-rimpangan ini sudah nggak perlu diragukan ya, karena setiap hari kita kan menggunakan itu sebagai bahan masakan. Tapi tentu juga diperhatikan peruntukannya seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua, sumber bahan alam itu perlu ditingkatkan pemberdayaan dan pemanfaatannya. Kita tidak hanya sekedar mengambil sebanyak-banyaknya, tapi tidak memperhatikan kualitasnya ke depannya. Nah, ini menarik tadi yang disampaikan oleh Mas Sugeng Yusuf ya. Kebalik ya, Yusuf Sugeng ya. Itu harus di introspeksi.
kenapa banyak industri justru banyak yang bekerja sama dengan mereka yang ada di luar negeri ketimbang dengan petani yang ada di Indonesia. Kan kalau kita ngomongin industri itu kan harus dilihat apa? Kualitas ya. Kualitas tanamannya harus oke ya. Kemudian pasti semua tuh ditentukan bibitnya bagaimana, cara menanamnya bagaimana ya, faktor-faktor yang mendukung pertumbuhannya itu dipenuhi atau tidak gitu kan. Karena semua tergantung dari biaya. Sedangkan petani-petani kita itu masih banyak yang sangat ini ya, sangat minimalis dalam penerapan teknologi. Ya itu tadi saya bukan menyudutkan petaninya, tapi lebih kepada supportnya, ya support yang diberikan. Ya petani bisa apa kalau misalkan tidak ada support terkait itu. Ya kalau ada sih mudah saja ya kan teknologi sudah canggih tuh di dunia pertanian begitu. Nah kita sebagai seorang farmasi tentunya tidak boleh sembarangan untuk mengambil bahan alam yang nantinya akan digunakan sebagai bahan baku. Harus diperhatikan kualitasnya. Nah, kualitas tentunya tidak ujuk-ujuk jadi ya tanpa kita persiapan dari bibitnya. Nah, itu yang mendasari kenapa banyak industri yang belum melirik sepenuhnya terhadap tanaman-tanaman yang ada di Indonesia. Karena perawatannya mungkin tidak semewah yang ada di luar negeri dengan teknologi yang ada gitu ya. Apalagi Jepang ya, apalagi Belanda yang negara-negara dingin yang memang sudah banyak mengembangkan teknologi-teknologi di bidang pertanian gitu ya. Tapi itu semoga tidak membuat kita berkecil hati ya. Artinya dengan semakin banyak keilmuan yang fokusnya diberikan ranah ke bahan alam, itu paling tidak ada orang-orang yang punya wewenang ya, punya wewenang yang paham akan ilmunya, insya Allah itu akan lebih mudah untuk menetapkan kebijakan gitu ya. Ya semoga diantaranya di antara kalian, kan kita nggak tahu tuh nantinya kalian jadi apa gitu kan, siapa tahu ada yang nantinya di dinas kesehatan ya, kemudian yang paham terkait alur dari pemanfaatan bahan alam, atau mungkin ada yang di BPOM ya, kita nggak tahu, kita ya hanya bisa menjalani proses dan berdoa gitu. Kemudian yang ketiga, zat-zat yang terkandung itu harus diteliti dulu ya. Ya oke lah kalau kita ngomongin empiris kan orang kalau sudah bilang dulu nenek saya, nah kalah kita ya. Karena kalau sudah bilang dulu nenek saya, ya alhamdulillahnya sampai sekarang kan masih ada gitu ya. Berarti aman ya, itulah disebut dengan empiris di situ yang sudah banyak digunakan berpuluh-puluh tahun yang lalu gitu ya. Kita nggak bisa mengelak. Mungkin yang bisa kita lakukan adalah semakin membuat jelas apa yang dibilang dulu nenek saya itu dengan data yang valid berdasarkan laboratorium. Nah, itu akan lebih diakui tidak hanya di tingkat nasional tapi juga internasional. Mungkin kalau di nasional oke lah ya, kita bilang dulu nenek saya, dulu buyut saya. Tapi kalau itu sudah dibawa ke tingkat internasional itu tidak berlaku gitu ya. Siapa nenek itu kan. Nah, dalam hal ini harus jelas ya, data-data yang dilampirkan itu harus jelas. Jadi kita bisa lebih mudah untuk mengetahui mau dikembangkan ke arah mana berdasarkan potensinya. Jadi lebih spesifik tuh ya. Jadi akan mudah untuk bisa dijadikan level untuk obat tradisional, tidak hanya sebatas jamu tapi ke obat terstandar dan lebih meningkat lagi ke fitofarmaka. Memang tidak semudah apa yang disampaikan oleh mulut kita ya. Kenapa? Karena semua prosesnya itu panjang gitu ya. Panjangnya seperti apa ya, semua tergantung dari regulasi ya, regulasi yang berlaku di Indonesia seperti apa. Ikan harus izin ya, izin sana, izin sini gitu kan. Mempersiapkan bahan baku yang tidak cuma sekedar ada, tapi juga harus dengan kualitasnya. Kemudian biaya, otomatis kalau itu. Nah, itu yang membuat memang prosesnya lama ya, sampai betul-betul muncul untuk yang diinginkan itu tadi ya. Tapi ya kita tidak boleh berputus asa, semua terus berproses gitu ya. Oke, selanjutnya sedikit tadi ya. Kenapa kita begitu yakin kalau negara kita ini adalah negara biodiversitas yang tinggi atau yang besar itu ya? Karena kita itu kalau dilihat di mata dunia ya, kita ini termasuk urutan kelima ya. Keren ya, keren seharusnya gitu kan.
Tapi kenapa kok masih banyak terjadi kerusakan sana sini gitu kan? Nah itu yang perlu dievaluasi sebetulnya. Nah kalau di dunia sendiri ya itu sudah diidentifikasi ada sekitar kurang lebih 40.000 spesies tanaman ya. Dan nah coba bayangkan 30.000 spesies itu ada di Indonesia. Coba, bang nggak luar biasa banget. Ini skala mata dunia loh. Sedangkan di Indonesia kan sekecil Indonesia dalam tanda kutip jika dibandingkan dengan yang lain-lainnya kan harusnya bisa bangga gitu ya. Kalau Allah itu memberikan anugerah yang luar biasa kepada kita untuk ada apa sih tanaman yang nggak tumbuh di Indonesia gitu kan. Ibarat kata kita cuma apa namanya meletakkan kayu begitu saja nggak usah diurusin hidup sendiri itu ya, itu yang patut kita syukuri. Nah, dari data tersebut ya, kurang lebih 7.500 spesies itu berkhasiat obat ya. 1.000 sekian itu telah diinventaris ya, 900 sekian itu sudah diidentifikasi. Kurang lebih 400 spesies dimanfaatkan sebagai obat tradisional, sudah ada ya. Dan sudah terdaftar di BPOM sebagai bahan jamu. Nah, artinya kan semua sudah berproses. Artinya estafet itu harus berkelanjutan, jangan hanya berhenti sampai sini saja, tapi akan terus berkelanjutan. Nah, estafet itu bisa berkelanjutan kalau kita tahu ilmunya. Ya kalau nggak tahu ilmunya bingung kan gimana caranya. Dan kalian yang punya wewenang itu patut disyukuri. Ya, karena nantinya yang bisa meracik obat herbal atau obat tradisional itu hanya farmasi, tenaga vokasi farmasi, yang lain yang tidak bisa gitu ya. Artinya itu adalah kemampuan yang harus kalian banggakan gitu ya, selain di bidang pelayanan. Nah, ini menurut Kementerian Kesehatan dan BPOM ya, jadi diperkirakan terdapat lebih dari 9.000 spesies tanaman tuh berpotensi sebagai obat di Indonesia. Di Indonesia, bayangkan aja ya. Tapi kenapa masih minim? Ya, bukan salah tanamannya banyak kok. Ya, apalagi tanaman liar ya, yang memang tidak terlalu banyak butuh perawatan yang sangat intensif gitu kan. Nah, yang perlu kita evaluasi adalah skillnya atau kemampuannya. Tidak semua orang bisa. Bahkan industri-industri pengembang obat tradisional itu jangan nggak percaya ya, masih ada kerjasama dengan pihak negara lain. Artinya mendatangkan ahli yang memang itu berasal dari negara lain ya. Ya nggak apa-apa sih, semua itu proses ya. Tapi kan harapannya ke depannya itu negara kita bisa berdiri sendiri gitu ya, berhak untuk bisa gitu. Dan ketika begitu kan artinya banyak masyarakat kita yang mendapatkan manfaatnya gitu. Nah, tapi yang perlu juga yang kita banggakan ya, jadi produk obat tradisional seperti OHT, fitofarmaka yang sudah terdaftar di BPOM itu terus meningkat tiap tahunnya. Berarti kan ada upaya yang bagus dan signifikan ya perkembangannya gitu. Dan di fitofarmaka itu adalah level tertinggi dari obat tradisional itu kan telah mencapai lebih dari 30 produk terdaftar. Ya salah satu atau beberapa saya yakin kalian pernah meminumnya atau pernah kalau kalian yang sudah bekerja di pelayanan ya di apotek, rumah sakit atau di mana yang sekiranya ada obat itu ya pasti bukan hal yang asing lagi gitu kan. Nah, ini saya sedikit menyampaikan dulu ya, bahwasannya memang kalau kita berbicara masalah sumber alam hayati, kita memang tidak hanya sekedar berbicara dari ilmu biologinya saja, tapi juga harus belajar kimiawinya juga. Terjawab ya, kenapa kok farmasi ini mata kuliahnya banyak juga yang kaitannya kimia-kimia gitu kan, yang memang banyak yang bikin orang pusing gitu kan, belajarnya susah, dapat nilainya susah gitu kan. Ya karena memang kimia itu sangat dibutuhkan di bidang kefarmasian. Saya rasa tidak hanya di bidang bahan alam ya, di pelayanan kefarmasian pun juga ada gitu ya. Jadi memang mutlak diperlukan mata kuliah kimia itu. Jadi tidak ada alasan untuk tidak menyukai kimia gitu kan. Nah, bahan alam itu sendiri pun kan di dalamnya itu ada sistem kimia. Ya, sistem kimia yang nantinya akan kita telaah lebih lanjut, akan kita identifikasi ya profilnya seperti apa,
Nanti di situ baru kita akan ketahui efek farmakologi yang dimiliki itu apa. Kan tadi di awal sudah dibilang, kita bisa memanfaatkan bahan alam kalau dia punya potensi. Kalau nggak punya potensi buat apa kan gitu. Nah potensi bisa dilihat dari mana? Kandungannya, kandungan kimia. Nah kan kimia lagi ya. Kandungan kimia yang dimiliki itu memiliki efek farmakologi apa di dalam tubuh makhluk hidup lain ya, entah itu hewan uji maupun manusia. Gitu ya. Nah, baru kita bisa sebut itu sebagai sumber bahan obat kimia. Jadi kalau kita berbicara masalah kimia itu kita jangan berpikir ini berbahaya, oh ini enggak ya. Kimia itu kan ada kimia organik sama anorganik ya. Kalau kimia organik itu yang sifatnya alami, bukan yang sintetis. Nah, itu yang kita upayakan ya, bukan yang anorganik ya. Jadi tidak semua yang ada kimia-kimianya itu berbahaya ya. Kan sering yang kedengar itu bahan kimia, ya kimia apa dulu ya. Kalau bahan kimianya adalah flavonoid ya, alkaloid yang itu adalah metabolit sekunder tumbuhan ya itu justru malah memberikan manfaat gitu ya. Terus kita nggak usah ngomongin itu dulu. Keseharian kita aja, kita minum apa H2O. Itu kan kimia juga. Bahaya dong untuk tubuh kan enggak ya. Jadi kita telaah dulu kimianya seperti apa. Nah, sumber bahan obat kimia ini memang sedang atau proses dikembangkan ya, terutama di bidang bahan alam begitu. Oke, selanjutnya, nah peluang. Kita berbicara masalah peluang. Tadi dipaparin sudah banyak banget potensi-potensi yang kita miliki ya, dari jumlah tanaman yang sudah teridentifikasi, yang sudah terinventaris, yang sudah dikembangkan menjadi obat tradisional, dan seterusnya. Berarti kan ini memang sesuai. Kan yang sangat disayangkan itu kita punya keinginan untuk mengembangkan bahan obat atau bahan baku obat dari bahan alam, tapi kita tidak punya, ya. Nanti biayanya akan melonjak karena kita mengambil bahan baku yang bukan dari kita sendiri. Nah, tapi kalau itu ada di sekitar kita, tentunya akan memberikan peluang yang lebih bagus ya, berarti kondisi potensinya sesuai di Indonesia. Kenapa? Karena kita memiliki jenis tanaman yang melimpah. Nah, kemudian dengan adanya peluang ini akhirnya akan memperluas persediaan produk herbal yang berkualitas ya. Yang mana ini sudah banyak dikembangkan di industri-industri. Namun tentunya jangan lupa ketika kita sudah memanfaatkan itu ya jangan terus dibuang sayang ya, jangan terus diabaikan, sumbernya kita jaga ya. Makanya perlu ada pemberdayaan, pelestarian keanekaragaman hayati itu sebagai keunggulan nasional. Saya berkali-kali menekankan kalau sedang mengajar keilmuan bahan alam di farmasi, kita jangan menjadi seorang farmasi yang egois ya, yang hanya mementingkan mau kita apa, tapi tidak memperhatikan kondisi yang sedang kita manfaatkan yaitu tumbuhan. Boleh kita memanfaatkan tumbuhan, tapi tidak boleh kalau tidak ada proses regenerasi atau perbaikan, perbanyakan supaya tidak punah ya. Artinya kalau sudah tidak memperhatikan itu ya mungkin kesuksesan kita hanya sampai titik itu saja. Kedepannya sudah tidak ada lagi itu bahan baku. Ya artinya yang rugi tetap kita sendiri gitu. Nah, sedikit menyampaikan meskipun ini nanti akan banyak dijelaskan di mata kuliah lainnya yang next level ya, istilah metabolit sekunder sama primer ya. Tadi saya menyebutkan istilah alkaloid, flavonoid, itu kan senyawa kimia yang mau kita targetkan untuk kita ambil dari tanaman. Jadi tanaman tuh punya itu, kalau kita nggak punya ya. Nah, tanaman itu punya alkaloid, flavonoid, dan lain-lain. Itu ada nggak sih manfaatnya bagi tanaman? Ya tentu ada ya. Tapi bukan berarti memiliki itu yang menjadi kebutuhan primernya ya. Kita juga nggak jahat-jahat banget kok ya. Artinya tetap memperhatikan si tumbuhan itu agar tidak belum saatnya dipanen, sudah dipanen itu kan nggak
Kalau kita kan nggak kemanusiaan gitu ya, kalau ini nggak ketumbuhan gitu ya, jadi kita tidak memperhatikan nasibnya tumbuhan itu untuk tumbuh gitu kan. Nah, metabolit itu ada dua ya, metabolit primer sama sekunder. Metabolit itu adalah zat yang dihasilkan dari proses metabolisme. Jadi metabolisme itu harus terjadi di dalam tubuh manusia. Ada reaksi-reaksi kimia yang mana itu semua tujuannya satu untuk menghasilkan energi, dua atau dia memanfaatkan energi. Nah, ini harapannya ini nantinya akan kalian peroleh di mata kuliah biokimia. Itu sudah dibahas ya terkait apa itu metabolisme. Nah, metabolit primer namanya juga primer. Primer ini berarti yang utama bagi makhluk hidup itu yang sifatnya adalah esensial ya, yang fungsinya untuk proses pertumbuhan seperti karbohidrat, protein, lemak. Jadi ini mutlak ada di dalam tubuh tumbuhan untuk proses pertumbuhan. Nah, untuk metabolit sekunder ini baru dihasilkan setelah metabolit primernya semuanya dihasilkan. Artinya apa? Ketika tumbuhan itu sudah dewasa. Tadi kan saya menyampaikan jangan sembarangan untuk memanen tanaman yang belum siap ya. Karena percuma. Kenapa? Karena metabolit sekunder ini terbentuk ketika si tanaman itu sudah dewasa dan sudah bisa mempertahankan diri dari lingkungan gitu ya, sudah ada akar, daun, batang ya, ya sudah dewasa lah ya dan sudah berbuah mungkin. Nah, harapannya di sini dengan adanya metabolis sekunder yang dihasilkan itu akan semakin memperkokoh kekuatan si tanaman itu agar tidak mudah diganggu oleh yang ada di sekitar atau predator ya bahasanya ya. Jadi ada ancaman-ancaman yang mengganggu si tumbuhan itu. Nah, contohnya apa sih yang masuk ke dalam metabolis sekunder itu? Ya tadi saya sebutkan ada flavonoid, ada tanin, ada saponin, ada fenolik, steroid dan lain-lain. Ya, ini hanya pengantar saja ya. Nanti secara spesifiknya ini ada bab sendiri untuk menyampaikan terkait masing-masing dari metabolis sekunder itu apa ya. Kemudian nah ini tadi saya menyebutkan ya. Jadi kalau untuk metabolit primer itu lebih kaitannya untuk kelangsungan hidup ya, pertumbuhan. Tapi kalau untuk metabolit sekunder untuk pelindungan dirinya si tumbuhan. Dan ternyata metabolit sekunder itu memiliki banyak sekali manfaat yang salah satunya bisa kita kembangkan sebagai bahan baku untuk pembuatan obat tradisional. Kenapa? Karena di situ ada efek farmakologis yang dimilikinya. Karena biasanya metabolit sekunder itu adalah zat yang tidak disukai oleh mikroorganisme. Salah satunya bakteri, jamur ya. Jadi harapannya ketika itu dikonsumsi oleh manusia, kita pun terhindar dari infeksi-infeksi yang bisa ditimbulkan oleh mikroorganisme. Dan tidak hanya itu juga, metabolis sekunder juga itu mengandung antioksidan yang tinggi. Yang ketika kita memanfaatkan atau kita mengkonsumsinya, maka kita akan mencoba untuk menambah ya kemampuan-kemampuan sel tubuh kita untuk melawan radikal bebas yang disebabkan oleh zat-zat yang berbahaya untuk tubuh. Nah, itu sangat membuat tubuh kita menjadi terganggu ya dan sampai fatalnya bisa menimbulkan kanker ya. Makanya dari sekarang perbanyaklah makan makanan dari sayur-sayuran, dari buah-buahan yang mengandung antioksidan. Itu sebagai penangkal awal untuk radikal bebas karena kita ini kan nggak mungkin nggak terpapar oleh lingkungan. Emang mau kalian menjadi manusia individualis yang hanya di dalam ruangan aja nggak kemana-mana ya. Nah, dengan kita kemana-mana itu akhirnya kita terpapar oleh berbagai-berbagai zat-zat yang mungkin bisa masuk ke dalam tubuh kita, yang itu kelama-kelamaan itu bisa membuat tubuh kita sakit. Nah, tapi dengan adanya kita mengkonsumsi zat-zat yang mengandung antioksidan itu paling tidak itu sebagai perlindungan awal ya, yang semoga itu bisa melindungi kita dari berbagai ancaman-ancaman yang disebabkan oleh zat-zat yang bersifat karsinogenik ya, terutama yang bisa menyebabkan kanker gitu. Nah, kalau kita berbicara masalah senyawa kimia dari bahan alam, walaupun itu bahan alam tetap namanya kimia ya, tapi ya kita juga tidak boleh langsung anti dengan kimia. Saya nggak mau itu bahan kimia ya. Kalau bahan kimia dari tanaman, kenapa nggak mau gitu kan? Nah, di sini yang pertama itu yang diperhatikan adalah struktur kimianya. Struktur kimia itu kan berupa susunan atom atau ikatan dalam suatu senyawa bahan alam. Jadi ini menentukan sifat fisiknya.
kelarutannya, stabilitasnya, dan aktivitas biologisnya. Karena tentunya setiap senyawa kimia itu kan memiliki sifat-sifat fisik yang berbeda-beda. Antar alkaloid, flavonoid itu juga memiliki karakter yang berbeda. Bahkan dari segi kelarutannya, apakah dia sifatnya polar, semipolar, nonpolar, itu juga berbeda-beda. Itu semua dipengaruhi oleh struktur kimia yang dimiliki. Saya yakin kalian sudah paham lah ya. Kenapa? Karena ini sudah dipelajari di mata kuliah lainnya seperti kimia organik dan lain-lain gitu ya. Kemudian yang kedua adalah bioaktivitas ya. Ini juga yang menjadi sorotan kita. Kalau nggak ada bioaktivitasnya, ngapain kita ambil gitu ya. Ini adalah kemampuan suatu senyawa itu tadi memberikan efek terhadap biologis. Apakah dia sebagai antibakteri, antiinflamasi, antioksidan, anti kanker, dan lain-lain ya. Jadi memang dalam hal ini harus kita lihat dulu struktur kimianya gimana, yang menentukan sifat fisiknya. Lalu ada nggak bioaktivitasnya? Nah, karena kalau kita ngomongin bioaktivitas, kalau nggak dilakukan riset atau penelitian, ya kita nggak akan bisa tahu gitu kan. Tapi tidak perlu khawatir kalau cuma hanya sekedar ingin mengetahui, sudah banyak ya jurnal-jurnal penelitian yang membahas terkait bioaktivitas suatu bahan alam, apapun jenis tanamannya. Itu. Yang ketiga, kemotaksonomi ya. Jadi kemotaksonomi ini adalah pengelompokan tumbuhan berdasarkan kandungan senyawa yang dimiliki. Jadi senyawa itu bisa menjadi penanda atau chemical marker ya dari suatu golongan tertentu. Misalkan ada keluarga tanaman tertentu yang dia itu memiliki alkaloid gitu ya atau minyak atsiri. Misalkan kayak rimpang-rimpangan itu kan hampir semua rimpang-rimpangan punya minyak atsiri ya, bahkan semuanya kalau menurut saya ya. Yang paling yang membedakan itu ada jenis-jenis minyak atsirinya atau kadarnya ya. Mau jahe, mau lengkuas, mau kunyit, mau kencur itu ada minyak atsirinya. Itu adalah penanda ya. Jadi kemotaksonomi itu pengelompokan berdasarkan kandungan senyawa kimia yang dimiliki oleh suatu tanaman gitu. Kemudian biogenesis ya. Jadi biogenesis itu adalah proses biosintesis. Biosintesis artinya pembentukan senyawa kimia dalam organisme yang melalui jalur metabolisme tertentu ya. Ada jalur sikimat, jalur mevalonat, jalur asetat, melonat dan lain-lain sehingga sampai terbentuklah metabolis sekunder seperti flavonoid dan terpenoid. Ini gimana belajarnya Bu? Kalau kaitannya nanti kan ada bab-bab tersendiri yang membahas itu ya. Jadi misalkan flavonoid itu terbentuknya itu prosesnya gimana, reaksi-reaksinya. Tuh kan kalian sudah tidak mungkin lepas dari kimia ya. Artinya farmakognosi yang mungkin kalian mikirnya oh mau belajar tentang tanaman kalau sama Bu Kiki mah ya. Jadi kalau sama Bu Kiki itu tanaman aja gitu ya. Kalau nggak tanaman bakteri kalau saya itu ya. Jadi dalam tanda kutip jangan hanya melihat tanamannya, tapi di dalam tanaman itu ada apa gitu ya. Karena kan kita bukan sekedar pecinta tanaman indah ya, tapi juga pecinta kandungan dari tanaman itu gitu. Nah, kemudian kalau kita berbicara juga terkait apa namanya efek farmakologi yang dimiliki oleh suatu bahan alam, ya kita harus tahu dulu aktivitasnya gitu ya, dengan cara diteliti lah, diuji lah ya. Tapi tentunya dalam hal ini harus ada penentuan berdasarkan kriteria yang dimiliki ya. Jadi penentuan kriteria ilmiah potensi tumbuhan obat yang unggul. Yang pertama apa? Keragaman khasiat dan spektrum farmakologisnya. Jadi kalau semisal hanya satu jenis tanaman yang itu ada di Lampung, ternyata diuji memiliki aktivitas antibakteri, ternyata ketika ada tanaman yang sama di Palembang misalkan, ternyata diuji nggak ada. Nah, ini kan berarti tidak ada keseragaman khasiat itu. Jadi mau dimanfaatin di Lampung, di Palembang, di Papua, di mana-mana di seluruh Indonesia bahkan internasional itu memiliki khasiat yang sama. Nah, seringnya bukan karena tanamannya yang nggak konsisten ya, yang tidak menghasilkan metabolit yang sama. Justru kitanya yang keliru ya. Satu, kita tidak begitu paham betul ilmu botani. Jadi kayaknya ini tanaman mirip ini, ternyata bukan itu, gitu ya. Kemudian apa namanya?
anggapan-anggapan yang kita pahami sebelumnya itu menggunakan istilah lokal. Makanya penting sekali ketika kita belajar ilmu farmakognosi itu sudah menggunakan bahasa Latin, ya, bahasa yang berlaku secara internasional. Jadi itu nggak akan salah gitu ya. Karena apa ya, bahasa lokal di kita ini kan karena sukunya sangat beragam itu kan beda-beda ya istilah penyebutannya gitu kan. Nggak usah yang tanaman-tanaman yang rumit-rumit ya, yang jelas-jelas yang itu bahasa Indonesianya lebih mudah itu banyak di suku-suku lain itu nyebutinnya yang aneh-aneh gitu ya. Itu karena bahasa nenek moyang, tapi itu bukan hal yang harus kita sesali ya. Itu justru malah kekayaan yang kita miliki untuk berbagai suku yang ada di Indonesia. Berarti kan sangat beragam. Nah, tapi untuk meminimalisir terjadinya kesalahan, makanya harus ada acuan yang sama, ya ini berdasarkan data taksonomi yang menggunakan aturan penulisan ilmiah ya. Jadi mungkin di Lampung namanya apa, di Jawa Barat namanya apa itu udah nggak ngaruh lagi. Jadi hanya berdasarkan nama ilmiahnya ya. Nah, kemudian kalau misalkan dia sudah dibuktikan ya berdasarkan penelitian ya, itu harus memiliki kemampuan yang nyata ya. Apakah dia sebagai antiinflamasi, anti diabetes ya, atau imunomodulator ya, peningkat imun atau antioksidan atau semuanya gitu ya. Jadi memang dalam hal ini harus dilihat dulu keragaman khasiat sama spektrum farmakologisnya seluas apa sih gitu kan. Kemudian yang kedua relevansi terhadap penyakit prioritas di Indonesia ini kebanyakannya orang itu gampang sakit karena apa? Ya, yang paling sering itu karena diabetes misalkan. Sebetulnya diabetes itu eh, kalau karena apa kondisi organnya yang bermasalah ya oke lah ya qadarullah ya kalau memang ada yang begitu kita tidak bisa berbicara banyak ya misalkan pankreasnya mengalami kelainan ya kita bisa apa tapi kalau yang sudah nyatakan sehat tapi mau sakit nah itu yang repot ya sudah tahu gaya hidupnya tidak bagus pokoknya setiap hari ini saya kalau nggak minum dingin nah kalau minum dinginnya air tawar it's okay tapi kalau minum dinginnya itu harus yang berasa rasa gitu kan ke kafe, kalau nggak pesen yang minuman berasa rasa, nanti dikira nggak punya duit. Nih, kalau saya senang malah dikira nggak punya duit ya, biar nggak dipinjemin duit. Oh enggak. Ya dalam hal ini kan kita kan merendah lebih baik ya. Tapi kalau emang apa adanya ya alhamdulillah memang nggak punya duit gitu kan. Tapi itu lebih baik datang makan ya kalau ada ya air mineral gitu. Kalau untuk memang harus yang ikut tren terbaru ya sesekali saja ya tidak perlu harus rutin karena kita tidak tahu dampak dari manisnya itu yang masuk ke dalam tubuh kita itu bagaimana karena respon setiap orang itu berbeda-beda gitu ya. Kemudian ada hipertensi ya, ini yang gampang ngamuk-ngamuk itu hati-hati itu ya, itu cek tensinya sekarang juga gitu. Jadi kalau menemukan teman yang bolak-balik ngegas-ngegas coba diajak duduk ya, dicek tensinya gitu. Jangan-jangan tinggi itu lagiannya. Kemudian gangguan pencernaan, infeksi atau penyakit degeneratif lainnya ya. Itu yang paling sering ada di Indonesia. Itu yang harus kita cari tuh. Ya, kalau yang nggak di Indonesia ya itu nomor sekian lah. Yang paling sering aja yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat itu yang harus kita perhatikan. Kemudian kemudahan budidaya dan ketersediaan bahan baku. Nah ini kalau sampai nggak dipertimbangkan rugi besar gitu ya. Kita sudah punya kandidat tanaman, tanamannya susah dicari dan susah pula dibudidayakan ya. Kenapa? Karena nggak cocok suhunya lah, nggak cocok kelembapan tanahnya lah. Waduh repot kan. Makanya kita bersahabat aja dengan yang ada di lingkungan kita di lingkungan kita adanya apa, tumbuh apa itu yang bisa kita kembangkan. Jadi harus mudah dibudidayakan secara berkelanjutan ya. Tidak termasuk tanaman langka. Nah, kalau tanaman langka susah nyari temennya nanti ya. Kan kita butuh bahan baku tuh nggak cuma satu daun, dua daun, tiga daun, tapi banyak sekali yang memang itu harus membutuhkan lahan yang luas ya untuk bisa menanam itu secara serempak atau seragam. Nah, ini yang saya sampaikan di apa namanya teori farmakognosi pekan lalu ya.
Kemudian memiliki produktivitas yang tinggi, ya cepat dia tumbuhnya, jangan nunggu sampai puluhan tahun ya, nunggu kalian ubanan baru panen, nah, repot ini ya. Jadi harus cari yang mudah, semua serba mudah. Kalau bisa yang terakhir murah, gratis. Nah, tapi kan susah ya. Kalau gratis ya ujung-ujungnya tidak sesuai dengan kualitas ya, karena nanamnya asal. Tapi kalau ada biayanya kan jelas diperhatikan itu pupuknya, pengairannya, semuanya diatur dan itu sangat menentukan kualitas dari metabolit sekunder yang dihasilkan ya. Kemudian kandungan metabolit yang jelas dan terstandar. Ini yang harus dilakukan penelitian. Jadi ada profil fitokimia dari suatu bahan alam ya, ingin kita identifikasi golongan senyawa apa saja yang ada di dalamnya. Kemudian kita bandingkan dengan standar yang ada, sesuai nggak standar mutunya, betul nggak kalau itu senyawa yang dimaksud. Nah ini kan kita membutuhkan perlakuan-perlakuan uji kimia ya, kimia lagi gitu kan, karena memang kita sangat sangat sulit lepas dari kimia gitu loh. Mau bagaimanapun hidup kalian tuh akan dipenuhi kimia. Jadi harus mulai dari sekarang, kalau kemarin-kemarin sempat nggak menyukai kimia, sekarang sukai kimia. Nanti lama-lama kimia itu tidak mau kalian bertepuk sebelah tangan ya. Kalian pasti akan diterima dan akhirnya kalian paham ya, pelan-pelan ya. Jadi tidak sama sekali. Kemudian bagian tanaman yang dimanfaatkan dan efisiensi pemanfaatannya ini yang sudah saya sampaikan di praktik Farkok kemarin ya. Apa nih organ yang mau diambil ya? Apakah herbanya, daunnya, rimpangnya atau apapun itu ya, yang tentunya memiliki karakteristik rendemen senyawa aktif yang memadai. Karena kita di sini akan tahu gambaran awal ya, senyawa yang ditarik dari proses ekstraksi itu bagus atau tidak gitu ya, jumlahnya sesuai atau tidak, karena semua itu ada standarnya ya. Nah, sedikit ya saya menyampaikan bahwasannya memang kita memiliki peluang yang baik dengan adanya potensi yang kita miliki, tanaman yang melimpah tadi, untuk mengembangkan penelitian kimia organik bahan alam ya. Yang itu nanti sebetulnya tidak hanya mencakup dari bidang farmasi ya, kita bisa bekerja sama di bidang lain, misalkan pertanian ya. Karena munculnya tanaman transgenik itu kan bukan dari farmasi kan, itu memang pure dari biologi dan pertanian. Tapi kan kita bisa berkolaborasi di sana. Mereka yang mengembangkan teknologi tanamannya supaya oke hasilnya, kita mengambil hasilnya gitu ya. Jadi kita jangan menutup kesempatan untuk berpartner dengan yang lain ya. Dibuka selebar-lebarnya kita berkomunikasi dengan orang-orang lain yang tidak hanya sebatas farmasi ya. Kita bisa ngobrol dengan kedokteran, bisa ngobrol dengan biologi, bisa ngobrol dengan kimia, karena itu semua saling melengkapi bidang keilmuannya. Jadi tidak hanya satu bidang saja ya. Jadi kalau misalkan diambil dari tanaman yang sudah jelas memiliki kemampuan untuk menghasilkan kualitas yang bagus, kan udah nggak perlu trial error lagi ya. Kita sudah semangat-semangat mau ngembangin, ternyata metabolitnya nggak bagus, nah repot itu. Jadi ada tahap ekstraksi, kemudian tahap fraksinasi, ada tahap isolasi sampai betul-betul mendapatkan senyawa murninya gitu kan. Kemudian nanti akan ditentukan struktur kimia yang itu menggunakan instrumen atau analisis tertentu ya. Lalu nanti akan dilakukan uji ya. Ujinya ini bisa langsung ke sel kanker misalkan, bener nggak itu bisa menurunkan jumlah sel kankernya atau yang lainnya. Ini kan kita tidak bisa berdiri sendiri ya, kita harus bekerjasama dari berbagai bidang keilmuan gitu. Nah, ini gambaran secara umum ya. Kalau kita mau memanfaatkan tanaman obat, itu kita mau manfaatkannya dalam kondisi kering atau segar ya. Kalau kondisi kering ya kayak kemarin kalian saya minta buat Simplicia, itu kan dikeringkan dulu. Ya, plusnya adalah bisa tahan jangka panjang ya, tidak gampang busuk, tidak gampang jamuran dan lain-lain. Nah, nanti dari kering itu kan kita sesuaikan dengan kebutuhan, apakah mau di dalam bentuk serbuk saja ya, apakah nanti akan dalam bentuk kapsul, tablet atau yang lainnya gitu kan. Tapi kalau dalam
kondisi mau pengembangan obat selanjutnya, ya kita perlu melakukan ekstraksi. Ekstraksi ini menggunakan pelarut ya untuk melarutkan senyawa-senyawa yang ada di dalam bahan kering tersebut ya, yang mana nanti berdasarkan karakteristik kepolarannya. Apakah dia sifatnya polar, semipolar, atau non polar. Nah, dari ekstrak itu nanti akan diperoleh ekstrak kentalnya atau yang disebut dengan ekstrak yang sudah terbebas dari pelarut. Itu yang akan diteruskan ke tahap berikutnya di proses fraksinasi untuk memisahkan ya berdasarkan sifat kepolarannya sampai dia nanti diisolasi menjadi senyawa yang lebih murni dan itu tunggal. Baru itu nanti yang akan dijadikan bahan baku untuk obat baru yang itu bisa dalam bentuk tablet, ya, kapsul atau yang lain-lainnya. Biasanya kalau untuk yang sudah terstandar atau yang sudah fitofarmaka itu dia lebih spesifik. Tapi kalau masih jamu itu masih macam-macam bentuknya. Makanya kalau jamu itu kan jarang ya, bahkan nggak ada yang tunggal. Bahan jamu itu harus lebih dari satu, nggak cuma kunyit tok itu nggak, pasti ada yang lain-lainnya untuk menambah khasiat dari jamu itu sendiri gitu. Nah ini yang saya jelaskan tadi ya, ini hanya gambaran aja ya, karena ini nanti juga lebih detailnya ada di mata kuliah selanjutnya, ya ini mata kuliah fitokimia. Kalian akan diajari apa itu ekstraksi ya, apa itu fraksinasi, apa itu pemurnian. Pemurnian ini ya tujuannya untuk mendapatkan satu komponen murni. Karena kalau kita masih dalam tahap ekstraksi itu semua senyawa masih ada flavonoid, alkaloid, semuanya campur baur ada di situ gitu. Tapi kalau sudah ke fraksinasi berarti dia menyederhanakan lagi berdasarkan sifat kepolarannya, baru dimurnikan ya itu untuk mendapatkan satu komponen saja. Apakah itu hanya flavonoid saja, apakah itu hanya tanin saja yang memang mau kita kembangkan untuk bahan baku obat gitu. Nah, ini contoh-contoh tanaman yang sudah banyak digunakan ya sebagai bahan baku untuk obat. Di sini ada tanaman yang bisa digunakan untuk pembuatan aspirin ya. Aspirin sebagai produk herbal ya. Jadi apa namanya? Ini sudah lama banget ya. Kalian sudah dipastikan belum lahir apa namanya, saya juga belum lahir ya pada tahun 1897 gitu kan. Nah, ini sudah diperdagangkan dan sudah dikomersilkan ya. Ini dari tanaman Spire ulmaria. Nah, ini bentuknya seperti ini. Karena dia memiliki kandungan asam salisilat yang itu ada khasiat sebagai antipiretik, analgesik, antirematik, dan untuk gangguan pencernaan juga. Ya, jadi ini adalah sesuatu yang keterbaruan pada saat itu, gitu ya. Tapi kalau sekarang udah nggak baru lagi ya, karena tahunnya udah lama. Tapi ya kita jangan melupakan yang lama ya. Tanpa adanya yang lama ya tidak ada yang baru. Hati-hati ya, yang lama tidak mudah untuk dilupakan, itu ada nyatanya ya. Jadi yang baru ini ya jangan diagung-agungkan banget gitu ya. Kamu tidak ada sebelum ada yang lama. Nah, itu sebuah konsep dalam pengembangan bahan alam gitu ya. Meskipun si tanaman ini sudah nggak digunakan, tapi tanpa adanya penemuan tanaman ini ya belum ditemukan tanaman-tanaman yang lain gitu. Karena kita sudah menandai bahan kimianya yaitu asam salisilat. Jadi kalau sudah ada asam salisilat ini sudah pasti bisa dikembangkan untuk obat apa namanya tradisional gitu kan. Malaria ya, di sini juga tanaman apa namanya kina ya. Tapi kalau sekarang masih banyak sih ya, banyak orang membutuhkan kina karena memang bisa dikatakan ini adalah bahan baku utama ya untuk obat malaria. Jadi ada kandungan kuininnya di situ yang memang bisa menyembuhkan penyakit apa namanya malaria ya. Karena di situ juga selain malaria juga sebagai penyakit jantung ya karena adanya kuinin itu tadi.
Selanjutnya, oh sudah itu dulu ya, contoh yang sudah jadul ya. Kalau sekarang saya yakin sudah banyak ya. Di sini tadi saya hanya menunjukkan bahwasanya keilmuan bahan alam untuk pengembangan obat tradisional itu bukan hal yang baru. Sudah lama sekali gitu ya. Tapi mungkin bedanya kalau dulu teknologi yang belum kayak sekarang ya, yang sudah maju, yang sudah modern, bahkan serba digital sekarang itu ya. Kalau dulu mungkin sulit untuk menemukan struktur kimia, kalau sekarang udah gampang ya, tinggal kita belajar caranya ya. Justru sekarang itu bukan teknologinya yang susah dicari ya, sudah ada teknologinya, yang susah adalah mempelajarinya ya. Itu kayak orang dulu dikasih HP Android bingung. Ini habis sih diapain ini? Ini bukanya gimana ini? Nah, itu sama ya. Jadi jangan jangan apa namanya meremehkan orang dulu yang karena kondisi sekarang yang serba teknologi ya, buka pesan aja nggak bisa ya, repot untuk ganti ini ganti itu. Nah, kita sebetulnya di posisi yang sama gitu sekarang ini. Bukan lagi kita nggak bisa untuk mendapatkan teknologinya, kan sudah banyak teknologinya. Tapi PR-nya adalah gimana cara kita mempelajarinya. Gitu ya. Sama kasus kita dengan orang-orang dulu ya. Karena ini semua ada teknologi yang harus dipelajari dengan seksama dan ada perhitungan-perhitungannya. Kan kalian sudah, semoga sih sudah ya dapat ilmu terkait penggunaan apa namanya alat spektro ya. Itu kan kalau ngeliat alatnya itu ya minimalis banget lah. Itu kalau di pinggir jalan itu banyak orang yang nggak ngerti itu spektro yang harganya ratusan juta ya. Mungkin kalau orang disuruh milih, Bapak pilih alat ini ya, spektro itu tadi, atau milih emas 5 gram, pasti orang akan milih emas 5 gram karena nyata ya, nyata harganya. Tapi kalau alat spektro ini udah kecil, harganya ratusan gitu kan, itu jarang orang ngerti karena memang nggak membidangi gitu ya. Jadi dalam hal ini memang salut ya bagi mereka-mereka yang sudah berkecimpung di bidang bahan alam dan mau banyak terjun dan belajar ya. Dan semoga salah satunya ada di kalian atau semuanya ada di kalian. Meskipun tidak digunakan dalam dunia kerja, tapi paling tidak punya kemampuan itu. Kita kan nggak tahu ke depannya jadi apa, ya kan? Jadi kepala apa gitu ya. Artinya dalam hal ini tuh banyak peluang, kesempatan-kesempatan yang masih ada. Gitu. Oke, nah ini saya tampilkan bagaimana sih cara pengembangan obat baru. Nah, obat baru ini kan nggak mudah ya, nggak mudah dan nggak murah gitu kan. Yang jelas harus ada uji-uji yang sifatnya itu mendasar ya, seperti uji in vitro. Kita ujikan dulu ke sel itu ya, entah itu ke bakteri atau ke sel-sel yang lain ya, bagaimana melihat apa efeknya, ada nggak efek farmakologisnya gitu ya. Kalau sudah jelas adanya, itu nanti akan diujikan secara praklinik, biasanya ke hewan, ya. Kemudian nanti dilihat toksisitasnya seperti apa. Kalau sudah baru nanti diujikan ke manusia yang sehat, ya. Kemudian ke manusia yang sakit. Kemudian jumlah populasinya dilebarkan atau dibesarkan. Nah, itu kan tahapannya tidak mudah, ya, dan tidak murah tentunya. Tapi ini adalah proses yang harus dijalani. Kalau nggak dimulai-mulai ya akan sulit gitu ya. Makanya ini bukan tugas individu sebetulnya. Ini tugas bersama, tugas negara Indonesia kalau memang mau mengembangkan obat bahan alam. Karena dibutuhkan alat-alat yang sudah keterbaruan ya, dibutuhkan industri skala besar, tidak hanya skala kecil atau homemade gitu. Nah, untuk saat ini sudah kita pahami bahwasanya untuk pengelompokan obat bahan alam di Indonesia itu ada 3 ya, ada jamu, ada obat herbal terstandar, dan ada fitofarmaka. Level yang paling rendah adalah jamu, level yang paling tinggi adalah fitofarmaka. Tapi bukan berarti jamu ini dianggap level rendah terus akhirnya diremehkan, enggak. Sekali lagi, tanpa adanya jamu, nggak ada obat herbal standar, nggak ada fitofarmaka. Jangan lupakan yang lama, ya. Karena yang lama ini justru menjadi pijakan awal penemuan-penemuan berikutnya. Meskipun hanya berdasarkan pengalaman empiris. Mereka sampai rela ini loh, rela mengorbankan kesehatannya loh untuk mencoba semua bahan tumbuhan yang ada di sekitarnya, ya. Kalau sekarang kita berani bilang yakin jahe itu aman untuk tubuh kita. Lah kalau dulu pertama kali orang lihat itu jahe,
belum tahu sebelumnya siapa yang menggunakan atau belum. Langsung dicoba kan sama manusia itu, dan alhamdulillah nyaman gitu loh. Ya mungkin ada yang nggak aman tapi tidak tercatat ya, kasihan gitu kan. Nah dari itu kan akhirnya bisa dikembangkan dari jamu ya. Jamu itu aman ya karena berdasarkan pengalaman empiris. Tapi untuk apa namanya syarat yang memenuhi itu belum berlaku karena belum ada standarisasi bahan baku, belum ada pengujian praklinik ke hewan uji, tapi ini bisa langsung ke manusia. Ya, jadi ini bisa dikatakan belum levelnya belum sesuai ya kalau mau disebarluaskan, dan mungkin hanya sekali itu saja langsung habis ya. Kan nggak ada tuh jamu yang ada labelnya yang itu bisa apa namanya diperjualbelikan dalam waktu yang lama. Paling ya hanya beberapa hari ya, ketahanannya ada di apa ruang pendingin gitu kan, tidak bisa tahan lama. Kemudian untuk yang obat herbal standar, bedanya apa dengan jamu? Ya bedanya kalau untuk yang OHT itu klaimnya sudah ada penelitian ilmiah ya secara praklinik ya yang diujikan ke hewan uji. Ya, ini juga sudah memenuhi persyaratan mutu yang berlaku. Nah, kalau untuk yang fitofarmaka sudah lengkap semua. Dari apa yang ada di OHT itu ditambahkan uji klinik ya, yang itu langsung ke manusia. Nah, ini bisa dikatakan tadi kalau fitofarmaka itu levelnya lebih tinggi. Kenapa? Karena ujinya udah lengkap. Nggak cuma uji praklinik, tapi uji klinik. Tapi ini kan sebetulnya jamu yang disempurnakan, ya kan? Artinya ya, dari jamu ini yang belum punya uji-uji ada di OHT. Ya, berarti kan ini OHT adalah jamu yang disempurnakan menjadi OHT. OHT belum ada klinik dilengkapi di fitofarmaka. Ya sudah, berarti kan intinya fitofarmaka ini adalah jamu yang sudah disempurnakan. Sebetulnya masih jamu, tapi sudah disempurnakan. Karena apa? Karena sudah ada pengujian secara praklinik sama klinik ya. Oke, mungkin itu ya apa namanya ini ada tugas mandiri. Nah, Ibu Kiki belum udah ngasih tugas ini ya. Biar pemanasan mesin itu kalau nggak dipanasin nanti ini ya nggak bisa jalan ya. Jadi kalian harus dipanasin dulu, harus banyak baca dulu gitu kan. Ingat ini tugas mandiri bukan tugas kelompok ya. Jadi nanti masing-masing mahasiswa silahkan pilih 2 jenis tanaman yang berkhasiat sebagai bahan baku obat. Tapi ingat masing-masing mahasiswa tidak boleh sama. Bu, nanti kalau saya nggak kebagian gimana? Nah, berarti nggak nyimak materi saya tadi. Di Indonesia saja itu udah 3.000 jenis tanaman. Jadi nggak perlu khawatir. Saya cuma minta 2 ya. Kalau saya minta 1 orang 1.000 jenis is okay ya. 1 orang hanya 2 ya. Jadi nggak perlu khawatir bisa bisa sama ya. Kalau putus sama tinggal ganti lagi yang lainnya. Tapi ingat ya, yang memiliki khasiat obat gitu ya. Jadi nanti tabelnya plek ketiplek ini saja ya. Nama tanamannya apa? 1, 2, cari nama latinnya, habitatnya. Tahu ya habitat ya, tempat hidupnya di mana. Oh ya, jangan bilangnya tempat hidupnya di belakang rumah saya, jangan. Habitat itu maksudnya syarat tumbuh dia, misalkan di suhu berapa ya, di tanah jenis apa, kelembapan berapa, ada sinar matahari atau tidak, iklimnya bagaimana gitu kan. Kan nanti kalian bisa membedakan ya, artinya dalam hal ini kalian pernah lihat buah merah ya, buah merah itu tanaman asli Papua, itu bisa diklaim sebagai tanaman anti kanker. Ya, sudah ada juga dalam bentuk fitofarmakanya. Tapi kenapa hanya ada tumbuh di Papua saja? Ya, sulit ditumbuhkan di tempat yang lain. Nah, itu kan berarti ada syarat tumbuhnya itu. Artinya tidak semua jenis tanaman itu di Indonesia itu bisa ditumbuhkan di mana-mana. Ada yang disesuaikan karena suhunya, jenis tanahnya, dan lain-lain ya. Kemudian gambar. Gambar ini kalau kalian punya di rumah, alhamdulillah ya silahkan difoto saja. Tapi kalau nggak punya ya cari di Google ya. Yang penting mewakili dari jenis tanaman yang kalian miliki ya. Morfologi, karakteristik morfologi ya dijelaskan ya. Dia memiliki bentuk daun seperti apa, akar seperti apa, batang seperti apa. Silahkan diuraikan singkat saja ya. Kandungan metabolit sekundernya apa?
berdasarkan penelitian sebelumnya. Cari jurnal penelitiannya yang sudah melakukan penelitian untuk screening fitokimia tanaman. Misalkan saya contohkan tanaman bebandotan. Nah, ini relate dengan praktik kemarin ya. Itu kalau di jurnal penelitian itu mengandung senyawa apa? Ya, senyawa alkaloid kah, flavonoid kah gitu ya. Dan khasiatnya sebagai apa? Nah, yang terakhir adalah silakan dicantumkan referensinya. Referensinya itu ya dari jurnal penelitian yang kalian ambil itu. Ya, silakan dicantumkan di sini. Ini satu mahasiswa hanya dua. Jadi silakan caranya adalah kalian list saja ya untuk apa namanya nama-nama tanaman yang sudah dipilihkan. Nah, kalau yang sudah duluan klaim itu, kalau yang belakangan ya berarti silakan diganti gitu. Kemudian dikerjakan mandiri ya, dikerjakan sesuai format dalam bentuk tabel tadi, diketik rapi ya, nanti akan saya berikan linknya. Nah, ini paling lambat bukan tahun 2025 ya, mundur banget ini, habis Lebaran ya. Artinya dalam hal ini nanti pertemuan setelah Lebaran itu bisa dikumpulkan ya. Nah, catatannya di sini jika terlambat mengumpulkan akan dapat pengurangan nilai minus 20 poin per harinya ya. Jadi kalau nilai kalian sudah 100, kalian telat 5 hari habis ya. Makanya jangan sampai itu terjadi. Ya, ini tujuan saya cuma satu ya supaya kalian belajar tepat waktu dan disiplin. Karena waktunya masih longgar, jangan menunggu nanti-nanti, nyicil aja dulu ya. Nyari jenis tanamannya dulu ya, baca-baca dulu. Nah, itu baru nanti dituliskan di dalam tabel yang sudah disediakan. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Oke, kalau tidak ada, mungkin saya cukupkan ya. Saya absennya tadi saya ambil screenshot dari setiap nama akun yang ada di sini ya. Yang ada di Zoom saya anggap hadir semua ya. Artinya kalian menyimak dari apa yang saya sampaikan, tapi kalau yang nggak ada ya berarti tidak saya anggap hadir. Saya rasa cukup untuk. Izin bertanya, Bu. Oke, silakan. Oke, di tugas itu kan ada kandungan metabolit sekunder. Itu gimana ya, Bu? Ya, jadi kan dalam tanaman itu kita kan ingin mengambil khasiatnya. Khasiat itu kan ditentukan ada tidaknya senyawa kimia yang ada di dalam tanaman. Nah, tentunya setiap tanaman itu ada yang sama, ada yang beda kandungannya, senyawa metabolis sekundernya. Senyawa metabolis sekunder itu macam-macam, kayak di slide yang sebelumnya ada alkaloid, ada flavonoid, ada tanin, ya, ada steroid dan lain-lain. Nah, tanaman yang dipilih kalian itu mengandung yang mana? Gitu ya, apakah mengandung flavonoid kah? Tapi berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Itu bisa kalian cari di jurnal-jurnal penelitian yang memang sudah dilakukan atau dan sudah dipublikasikan ya, yang bisa kalian akses secara terbuka ya, tidak perlu bayar gitu. Sudah bisa kan nyari jurnal penelitian punya orang? Sudah bisa belum? Harus belajar dari sekarang ya. Nanti kalau sudah saatnya tugas Sudah, Ibu. ya, saatnya tugas akhir nanti nggak gedebak-gedebuk caranya gimana ya. Bedakan antara jurnal penelitian sama tugas akhirnya orang ya. Dulu awal-awal saya sempat bingung ya. Ini kok yang dikumpulkan malah tugas akhirnya orang ya. Dan dipikir semua yang terpublish di dunia Google itu semuanya sama yaitu jurnal. Enggak. Jurnal itu yang memang ada
format tertentu ya, yang mana ada abstrak, ada pendahuluan dan itu lebih lebih ringkas ya, lebih simple ketimbang tugas akhir ya. Jadi nanti silahkan kalian baca-baca ya. Kalau misalkan saya ambil tanaman bebandotan ini mengandung senyawa apa sih di dalam tumbuhannya gitu kan? Itu sudah banyak yang meneliti ya. Nah, itu bisa kalian apa tuliskan ya sesuai dengan tanamannya apa. Ada lagi? Cukup ya? Oke, kalau cukup mungkin kita bisa sama-sama akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya, dan alhamdulillah juga kita kuliahnya nggak sampai 4:30. Tadi saya agak was-was juga ya, waduh 4:30 nih jadi apa ini ya, sore banget. Tapi alhamdulillahnya bisa ya. Ya kalau di luar bulan Ramadan mungkin is okay ya, tapi kalau bulan Ramadan ini energinya semakin lowbat ya, jam segini aja udah mulai puyeng gitu kan, apalagi harus nyimak materi kayak kalian ini, waduh yang ada hanya merem atau mungkin ditinggal tidur kalau yang lagi nggak kerja gitu kan. Oke, terima kasih itu dari saya dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.